Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Jadi baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi himpunan. Tentunya yang pertama kita harus tahu dulu terkait dengan definisi atau pengertian dari himpunan. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan atau set itu merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Berbeda menekankan maksud bahwa anggota himpunan itu tidak boleh sama. Lalu objek dikatakan himpunan, itu kita bisa menyebutkan sebagai elemen atau unsur ataupun anggota. Di sini ada contoh. Himpunan mahasiswa jurusan atau organisasi itu disebut sebagai himpunan. Lalu di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Artinya, di dalam sebuah organisasi yang disebut sebagai himpunan, terdiri dari anggotanya adalah mahasiswa. Lalu di dalam anggota tersebut, yaitu mahasiswa, ada yang disebut sebagai ketua organisasi, ada yang disebut sebagai bendahara atau wakil ketua, sekretaris, dan divisi lainnya. Atau contoh lain yang berkaitan dengan himpunan, ketika teman-teman mau membeli satu unit komputer. Komputer tersebut disebut sebagai himpunan, lalu anggota di dalamnya tentunya teman-teman akan mendapatkan layar monitor, kemudian ada keyboard, kemudian ada mouse, ada CPU, dan lain sebagainya. Itu sekilas terkait dengan contoh dari himpunan. Kemudian ada juga yang sering kali kita gunakan, yaitu satu set atau himpunan terkait dengan huruf. Di sini huruf terdiri dari ada huruf besar, kemudian juga ada huruf kecil. Yaitu kalau kita mau membedakan atau memahami dasar dari sebuah himpunan. Berbicara tentang himpunan, di sini ada penyajiannya, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, mengenumerasi elemen-elemen, kemudian yang kedua kita akan menggunakan simbol baku, kemudian yang ketiga kita akan menyatakan syarat keanggotaan. Lalu yang keempat kita akan menggunakan diagram Venn. Nah, kalau teman-teman sudah ada yang sebelum mempelajari terkait dengan materi himpunan atau masih mengingat dasar-dasar di SMA, itu mungkin masih mengingat terkait dengan diagram Venn. Kita lanjut. Untuk penyajian himpunan yang pertama yaitu enumerasi, di mana mengenumerasi artinya kita akan menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Diingat di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Sedangkan himpunan diberi tanda huruf kapital atau simbol, dan setiap anggota himpunan itu didaftarkan secara rinci. Di sini ada contoh terkait dengan enumerasi. Yang pertama, himpunan 4 bilangan asli pertama. Atau kita dapat menuliskan himpunan diberi tanda huruf kapital, yaitu himpunan A. Kemudian di dalam 2 buah tanda kurung kurawal, di dalamnya yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. Karena yang diminta adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Kalau misalkan yang diminta adalah 10 bilangan asli pertama, maka teman-teman akan menuliskan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 7, 8, 9, dan 10. Karena yang diminta adalah 10 bilangan asli pertama. Kemudian contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Kita dapat menuliskan atau memberi tanda huruf kapital dengan simbol B. Di mana anggotanya, karena diminta bilangan genap positif, maka kita mulai dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau misalkan diminta sampai dengan 15, teman-teman akan menuliskan 12 dan 14. Untuk
6 bilangan genap positif pertama. Kemudian di contoh yang ketiga, ya, kita tidak hanya menggunakan angka saja atau bilangan, tetapi juga kita dapat menggunakan nama benda atau nama hewan atau nama teman-teman kita yang berada di sekitar kita. Di sini sebagai matriks, di sini sebagai himpunan C, anggotanya adalah kucing, koma, ada A, kemudian koma, ada Amir, koma, ada 10, koma, ada Paku. Jika sekilas ditanyakan berapa anggota yang terdapat di dalam himpunan C, ya, maka teman-teman akan menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata ada 5 anggota himpunan di dalam himpunan C. Ya, jadi di sini koma itu menandakan kita untuk menyatakan terdiri dari satu anggota atau satu elemen atau satu unsur yang terdapat di dalam himpunan. Kemudian kita lanjut di contoh yang keempat. Di dalam himpunan R terdapat anggota A, B, kemudian terdapat himpunan yang di dalamnya beranggotakan A, B, C, kemudian terdapat himpunan yang di dalamnya anggotanya adalah A dan C. Oke. Lalu kalau misalkan ditanya, ada berapa banyak anggota di dalam himpunan R? Ya, teman-teman akan menyebutkan 1, 2, 3, dan 4. Jadi A, B, dan C karena berada di dalam 2 buah tanda kurung kurawal, maka dihitung sebagai satu anggota. Jadi jangan teman-teman menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota, ya, itu adalah salah. Oke, kemudian kita lanjut untuk contoh berikutnya. Terkait dengan himpunan C, di dalam himpunan C terdapat anggota A, kemudian terdapat himpunan yang beranggotakan A, kemudian terdapat juga himpunan, di dalam himpunan terdapat anggota A. Jadi seberapa banyak kurung kurawal yang disediakan, ya, teman-teman juga akan menyebutkan jumlah dari dua buah tanda kurawal tersebut. Ya, kita lanjut terkait dengan contoh dari himpunan K. Ya, di sini terdiri dari 2 buah tanda kurung kurawal. Ya, dengan kata lain, jika teman-teman menemukan model soal seperti ini, ya, itu disebutkan sebagai anggota kosong. Oke, kita lanjut berikutnya lagi. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Oke, kita dapat menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya atau titik-titik-titik, ya, yang menggantikan untuk kita menyatakan seberapa banyak angka yang kita gunakan sampai dengan 100. Jangan lupa untuk menyatakan himpunan itu selalu berada di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Kemudian contoh yang terakhir, himpunan bilangan bulat ditulis sebagai, ya, diingat ketika kita berbicara tentang bilangan bulat, itu ada bilangan bulat positif, kemudian juga ada bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif, ketika kita mulai dengan 0, jika di dalam garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilainya akan positif dan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya adalah negatif dan semakin kecil. Oke, kita lanjut. Untuk keanggotaan, ya, di sini jika X, kemudian X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Oke, di sini ada contoh. Misalkan kita memiliki 3 buah himpunan. Untuk himpunan A, terdapat elemen di dalamnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk himpunan R terdapat anggota di dalamnya ada A, B, himpunan di dalamnya terdapat anggota A, B, dan C. Kemudian di dalam himpunan terdapat anggota A dan C. Kemudian untuk himpunan yang terakhir adalah himpunan K. Di dalam himpunan terdapat himpunan kosong. Artinya di dalam himpunan juga bisa untuk memuat anggota himpunan lagi, dan seterusnya. Oke, jika ada pernyataan untuk poin A, B, C, D, dan E, kita akan diminta untuk
menyatakan nilai kebenarannya, apakah benar atau salah. Kita cocokkan terhadap 3 himpunan yang sudah disajikan. Kita lihat yang pertama, 3 merupakan anggota dari himpunan A. Kita cek di himpunan A, ternyata di himpunan A ada anggota 1, 2, 3, dan 4. Ya, ternyata benar bahwa 3 merupakan himpunan dari A. Oke, kita lanjut berikutnya. Himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C dikatakan merupakan anggota himpunan dari R. Kita lihat di himpunan R, anggotanya adalah A, B, kemudian himpunan di dalamnya terdapat anggota A, B, dan C. Ternyata benar bahwa di himpunan R itu terdapat anggota himpunannya adalah A, B, dan C. Oke, kemudian berikutnya lagi, ada pernyataan anggota C merupakan anggota himpunan dari R. Kita cek. Di sini di himpunan R terdapat anggota di dalam himpunannya ada A, B, kemudian himpunan di dalamnya terdapat anggota A, B, dan C. Ya, ini satu anggota tidak terpisah. Kemudian terdapat himpunan lagi yang anggotanya adalah A dan C. Ya, ternyata di himpunan R itu tidak terdapat anggota C. Oleh karena itu pernyataannya adalah salah. Oke, kemudian kita lanjut. Himpunan kosong merupakan anggota dari himpunan K. Kita cek di himpunan K, ya ternyata benar. Di himpunan K terdapat anggota kosong. Kemudian yang terakhir, himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan R. Ya, sudah sangat jelas bahwa himpunan kosong bukan merupakan himpunan dari R. Ya, oleh karena itu nilai kebenarannya adalah benar. Oke, kita lanjut. Di sini juga terkait dengan contoh yang akan memperdalam pengetahuan teman-teman terkait dengan cara untuk menyatakan nilai kebenaran terkait dengan anggota di dalam sebuah himpunan. Ya, di sini kita bisa melihat untuk pernyataan yang pertama, A merupakan elemen dari P1. Kita cek di himpunan P1 terdapat anggota di dalamnya adalah A dan B. Ya, ternyata pernyataannya adalah benar. Kita lanjut yang kedua, A bukan merupakan anggota elemen dari P2. Kita lihat ya, di P2 ternyata di dalam himpunan terdapat himpunan yang anggota di dalamnya adalah A dan B. Ya, kalau misalkan ada model seperti ini, apakah bukan merupakan elemen dari P2? Ya, kita menjawab salah. Ya, karena ternyata P2 itu adalah elemen dari P1 atau anggota dari P1. Oke, berikutnya lagi kita lanjut terkait dengan contoh. Ya, di sini kita memiliki contoh untuk teman-teman lebih mengetahui lagi terkait dengan perbedaan dari menyatakan sebuah himpunan. Oke, kita lihat bersama-sama ya, terkait dengan 3 buah himpunan yang sudah disajikan. Ada himpunan P1, kemudian himpunan P2 dan himpunan P3. Kemudian di sini ada 5 pernyataan yang sudah disediakan. Tugas teman-teman adalah menyatakan apakah pernyataan yang sudah diberikan merupakan benar atau salah terkait dengan nilai Oke, kita lanjut. Untuk penyajian himpunan yang kedua, ya di sini adalah menggunakan simbol-simbol baku. Ya, di dalam matematis biasanya kita diberikan beberapa simbol untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan atau dalam memahami pernyataan yang diberikan. Kita perhatikan di sini sebagai simbol ada P. P dikatakan himpunan bilangan bulat positif atau anggota di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian juga simbol N
atau kita dapat menyebutkan bahwa N merupakan himpunan bilangan alami atau natural. Dengan kata lain, di dalam himpunan N itu terdapat anggota 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada simbol Z, himpunan bilangan bulat yang di dalamnya terdapat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yaitu kalau dalam garis bilangan kita mulai dari 0 semakin ke kanan nilainya adalah positif dan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilainya adalah negatif dan semakin kecil. Kemudian ada simbol Q, itu disebut sebagai himpunan bilangan rasional. Lalu ada R yang disebutkan sebagai himpunan bilangan real dan C merupakan himpunan bilangan kompleks. Nah, di sini kita lihat himpunan yang universal, kalau misalkan teman-teman masih mengingat di SMP atau di SMA, itu biasanya kita masih menggunakan semesta kalau di dalam kita menuliskan pada himpunan. Jadi ada yang disebut sebagai semesta, juga ada yang disebut sebagai universal atau simbolnya adalah kita gunakan S dan U. Jadi ini sama-sama saja. Kalau misalkan teman-teman menemukan referensi yang lain, jangan bingung terkait dengan simbol yang digunakan. Karena maknanya adalah sama. Kalau di sini kita menggunakan dengan simbol U atau universal. Contoh, misalkan U atau universal memiliki anggota himpunan di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, dan 5 untuk anggotanya. Kalau misalkan sekilas kita lihat terkait dengan anggota yang berada di himpunan A, itu dimiliki juga oleh anggota yang dimiliki oleh himpunan semesta atau universal. Kalau di universal anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan di himpunan A itu adalah 1, 3, dan 5. Ternyata merupakan bagian yang dimiliki oleh himpunan semesta atau himpunan universal. Oke, kita lanjut. Untuk penyajian yang ketiga, itu kita dapat menggunakan notasi pembentuk himpunan. Di sini notasinya di dalam himpunan yaitu X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Kalau misalkan ada tanda pembatas seperti ini, itu kita bisa membaca, kita bisa baca dengan menggunakan di mana atau sedemikian sehingga. Sebagai contohnya, kita memiliki himpunan A. Di dalam himpunan A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Kalau misalkan kita mau menulis dalam notasi, berarti A sama dengan di dalam anggota X, di mana X merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan di dalam himpunan yaitu X, di mana X merupakan P. Kita ingat bahwa P merupakan bilangan bulat positif, yaitu X lebih kecil dari 5, atau kita juga dapat menuliskan yang ekivalen dengan himpunan A, di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Atau kita juga dapat menuliskan contoh yang terakhir, M sama dengan di dalam himpunan terdapat anggota di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kemudian yang keempat, kita dapat menyajikan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Di sini sedikit sejarah terkait dengan diagram Venn diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn,
himpunan semesta atau U itu digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat tersebut. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan yang lainnya di dalam lingkaran yang lain pula. Ya, kita lihat jika ada contoh, misalkan U atau himpunan U, anggota di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk himpunan A-nya itu terdapat anggota di dalamnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan himpunan B-nya terdapat anggota 2, 5, 6, dan 8. Ya, ternyata kalau misalkan sekilas kita melihat itu ada anggota yang sama, yaitu yang dimiliki di himpunan A juga dimiliki di himpunan B. Di himpunan A, kita melihat ada anggota 2. Kemudian di himpunan B juga ada anggota 2, dan di himpunan A ada anggota 5 yang dimiliki juga oleh himpunan B, yaitu 5. Oleh karena itu, jika kita nyatakan ke dalam diagram Venn, maka bentuknya ya seperti gambar yang sudah disajikan. Kita perhatikan untuk U atau semestanya, diingat kita dapat menuliskan di pojok kiri atas ataupun di pojok kanan atas. Kemudian di sini karena ada anggota yang dimiliki bersama untuk himpunan A dan himpunan B, maka kita dapat menggambarkan himpunannya beririsan. Oke, kita lihat untuk himpunan A dan himpunan B, kita menuliskan untuk anggota yang tidak dimiliki keduanya, yaitu ada 1 dan 3, kemudian juga di himpunan B ada 8 dan 6. Lalu 7 dan 4 itu sebagai himpunan U atau himpunan semesta, ya artinya, atau kita juga bisa mengatakan sebagai anggota bebas, ya, yang tidak dimiliki oleh himpunan A dan juga tidak dimiliki oleh himpunan B. Ya, jadi kalau diminta untuk menyatakan ke dalam diagram Venn, maka teman-teman akan menggambarkan seperti gambar yang sudah diberikan pada slide. Oke, kita akan membahas terkait dengan kardinalitas, di mana sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen yang berbeda atau distinik, yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga. Jumlah elemen berbeda di dalam A disebut sebagai kardinal dari himpunan A. Nah, notasinya seperti ini ya. Jadi n bisa dikalikan dengan A atau nilai mutlak dari A. Sehingga ya, di sini ada contoh. Kita lihat contoh yang pertama, ada himpunan B di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau kita dapat menuliskan B sama dengan himpunannya beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka jika ditanya kardinalitasnya, maka kita akan menghitung jumlah anggota yang berada di dalam himpunan tersebut. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka kita akan menuliskan kardinalitas himpunan B adalah 8. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu himpunan T, di mana himpunan T terdapat anggota di dalamnya ada kucing, ada A, ada Amir, 10, dan Paku. Maka kalau ditanya kardinalitasnya sama dengan 5, ya, karena jumlah anggota di dalamnya adalah 5. Lalu yang ketiga, terdapat himpunan A yang di dalam anggota himpunannya yaitu A, kemudian himpunan yang anggotanya adalah A, kemudian di dalam himpunan terdapat himpunan yang anggotanya adalah A. Maka kalau ditanya kardinalitasnya, ya diingat koma itu sebagai penanda untuk kita dapat menyatakan sebuah anggota. Sehingga kardinalitasnya adalah 3.
Oke, sekarang kita lanjut terkait dengan himpunan kosong atau null set. Ya, himpunan dengan kardinal sama dengan 0 itu disebut sebagai himpunan kosong atau null set. Notasinya, ya, itu kita dapat menuliskan dengan 0 kemudian digaris miring, atau juga kita dapat menuliskan dengan 2 buah kurung kurawal. Contoh, untuk yang pertama, kita memiliki himpunan E, di mana X lebih kecil daripada X. Maka kalau ditanya kardinalitasnya itu sama dengan 0. Karena lebih kecil dari X, ya, itu kita tidak tahu nilai X-nya adalah berapa. Ya, maka kita dapat menuliskan kardinalitasnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, himpunan P, anggotanya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka kardinalitasnya itu sama dengan 0. Artinya, ya, tidak ada orang Indonesia yang pernah ke bulan. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu himpunan A, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya, di sini dikatakan bahwa kardinalitasnya itu sama dengan 0. Artinya kalau persamaan ini kita jabarkan, X kuadrat tambah dengan 1 sama dengan 0, ternyata X-nya tidak sama dengan 0, ya. X-nya adalah sama dengan 1 dan juga negatif 1. Seperti itu, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, istilah seperti kosong, hampa, nihil, ketiganya itu mengacu pada himpunan yang tidak mengandung elemen. Tetapi istilah 0 tidak sama dengan ketiga istilah di samping, sebab 0 menyatakan sebuah bilangan tertentu. Oke, kita perhatikan, ya. Jika kita menuliskan himpunan, di dalam himpunan terdapat anggota himpunan kosong. Oke, kita juga dapat menuliskan di dalam himpunan terdapat himpunan kosong atau notasinya, ya, itu menggunakan 0 di garis miring. Oke, kemudian yang kedua, himpunan, di dalam himpunan tersebut terdapat anggota himpunan kosong, kemudian terdapat himpunan, di dalamnya terdapat anggota himpunan kosong. Kemudian juga kita dapat menuliskan atau dengan menggantikan notasi 0 di garis miring. Ya, itu sama saja. Jadi teman-teman kalau mau menuliskan terkait dengan himpunan kosong, ya, itu boleh menggunakan 0 garis miring atau juga menggunakan 2 buah kurung kurawal seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir kita perhatikan bahwa himpunan kosong itu bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Jadi, ya, ia memiliki sebuah anggota di dalamnya, namun anggota tersebut kita dapat menyebutkan sebagai himpunan kosong. Seperti itu. Ya, kita lanjut terkait dengan himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Kita lihat untuk notasinya, A merupakan superset dari B. Atau A himpunan bagian dari B. Contoh, di sini ada anggota himpunan 1, 2, dan 3. Superset dari himpunan B. Contoh, kita memberikan himpunan ini adalah himpunan A dan himpunan B. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau misalkan sekilas kita melihat, ya, ternyata anggota yang dimiliki oleh himpunan A itu dimiliki juga oleh himpunan B. Maka kita mengatakan bahwa himpunan A merupakan superset dari himpunan B. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Himpunan A dan himpunan B itu terdapat anggota di dalamnya 1, 2, dan 3. Kemudian superset dari himpunan B yaitu anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Lalu contoh yang ketiga ada, ya, bilangan natural, kemudian ada bilangan real dan juga ada bilangan kompleks. Kemudian juga contoh yang terakhir, jika A di mana X tambah Y lebih kecil dari 4, kemudian X lebih besar, ya, kemudian juga Y lebih besar daripada 0. Dan himpunan B
di mana 2X tambah Y kurang dari 4. Ya, maka kita dapat menyebutkan bahwa B adalah superset dari A. Artinya, kalau misalkan di himpunan B kita jabarkan atau kita keluarkan 2, ya, kita keluarkan kemudian di dalam kurung X tambah Y kurang dari 4. Ternyata persamaannya sama dengan himpunan yang dimiliki oleh A. Maka kita dapat menuliskan bahwa B superset dari A. Oke, kita lanjut. Terkait dengan teorema yang pertama atau syarat yang pertama, untuk sebarang himpunan A berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Ya, kemudian B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A dikalikan dengan A. Kemudian C, jika A merupakan superset dari B dan B merupakan superset dari C, maka A merupakan superset dari C. Oke, jika A dan A kalikan dengan A, maka A disebut sebagai himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Kemudian contoh untuk A, anggota di dalamnya yaitu 1, 2, 3, maka anggota 1, 2, dan 3 adalah improper subset dari A. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. A merupakan superset dari B, berbeda dengan A merupakan ya superset dari B. Atau tandanya ya itu berbeda, tidak ada garis bawahnya. Kita lihat jika notasinya demikian ya, A superset dari B di mana A adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian yang sebenarnya atau proper subset dari B. Oke, jadi di sini ternyata anggota himpunan di A itu tidak sama dengan anggota himpunan di B. Contoh ya, kita miliki himpunan yang pertama atau himpunan A adalah anggotanya 1. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 2 dan 3. Dikatakan proper subset dari 1, 2, dan 3. Ya, karena untuk himpunan A itu tidak sama ternyata anggotanya dengan himpunan B. Maka kita dapat menuliskan dengan notasinya yang sebelah kanan. Oke, kita melihat untuk A merupakan superset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B untuk anggotanya. Oke, kita lihat di sini ada latihan ya. Misalkan kita memiliki himpunan A, anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kita memiliki himpunan B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita diminta untuk menentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A superset dari C dan C superset dari B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Oke, kita lihat ya terkait dengan penyelesaiannya. Yang diminta C harus mengandung semua elemen yang dimiliki oleh himpunan A juga dimiliki oleh himpunan B. Oleh karena itu, kita hanya akan menulis sekurang-kurangnya ya satu elemen dari B. Artinya, kalau misalkan di himpunan A memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3, lalu di himpunan B memiliki 5 anggota yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, kita tidak dapat menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5 secara langsung. Ya, karena yang diminta di sini kemungkinan himpunan C ya yang sedemikian anggota dari A juga anggota dari B. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan himpunan C-nya, anggota di dalamnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita hanya menuliskan salah satunya saja. Atau juga kita menuliskan anggota dari himpunan C adalah 1, 2, 3, dan 5. Ya, sehingga himpunan C itu tidak boleh memuat 4 dan 5 sekaligus karena C adalah proper subset dari B. Oleh karena itu ya kita hanya menuliskan salah satunya saja. Atau misalkan
ya, kita ganti untuk himpunan A terdiri dari anggota A, B, dan C. Kemudian di himpunan B itu terdapat anggota A, B, C, D, dan E. Maka kalau diminta untuk menulis kemungkinan himpunan C-nya, ya maka kita akan menuliskan A, B, C, dan D, atau kita dapat menuliskan A, B, C, D, dan E. Ya, jadi kita hanya menuliskan salah satunya saja. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada latihan ya, namun sudah ada penyelesaiannya. Kalau misalkan terkait dengan contoh untuk menyatakan ke dalam diagram Venn. Jadi di sini ada himpunan semesta ya, yaitu anggota di dalamnya adalah 20 sampai dengan 27. Lalu untuk himpunannya ada anggota di dalamnya yaitu 20, 21, 23 dan 24. Lalu untuk himpunan B-nya, anggota di dalamnya adalah 21, 24, 25, dan 27. Ya, teman-teman bisa melihat ya, sudah dinyatakan ke dalam diagram Venn. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas terkait dengan himpunan yang sama. Ya, kalau sudah ada kata sama ya, sekilas tentunya kita bisa memikirkan bahwa segala elemen yang berada di dalamnya tentunya harus sama. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, jika A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya, setiap elemen B juga merupakan elemen dari A. Kemudian yang kedua, A sama dengan B, jika A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Lalu di sini ada notasinya, ya, A sama dengan B, himpunan sama, ya, jika dan hanya jika A superset dari B dan B juga superset dari A. Contoh ya, kita perhatikan yang pertama, jika A sama dengan anggotanya adalah 0 dan 1. Kemudian untuk himpunan B di mana X dalam kurung X dikurangi 1 itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita jabarkan ya, X dikurangi 1 itu sama dengan 0 ya, sama saja X pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. Ya, ternyata anggotanya itu sama dengan himpunan yang memiliki anggota 0 dan 1. Maka kita dapat menuliskan bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan B. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Jika A sama dengan anggota di dalamnya itu terdapat 3, 5, 8, dan 5. Dan kemudian di himpunan B terdapat anggota di dalamnya ada 5, 3, dan 8. Ya, kalau misalkan teman-teman melihat ternyata ada pendobelan anggota. Ya, kalau terdapat pendobelan anggota maka teman-teman cukup untuk menuliskan satu anggota saja. Ya, di sini kita dapat melihat ya bahwa ternyata himpunan A itu sama dengan himpunan B untuk anggotanya. Kemudian contoh yang ketiga, jika A sama dengan anggota di dalamnya yaitu 3, 5, 8, dan 5. Atau kita dapat menuliskan 3, 5, dan 8. Lalu di himpunan B itu terdapat anggotanya adalah 3 dan 8 saja. Maka himpunan A itu tidak sama dengan himpunan B. Ya, karena di himpunan B itu tidak terdapat anggota 5 seperti itu. Nah, kita lihat untuk teorema atau aksiomanya ya. Untuk 3 buah himpunan yaitu himpunan A, B, dan C berlaku yang pertama jika A sama dengan A, kemudian B sama dengan B, dan C sama dengan C. Lalu B, jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B juga harus sama dengan himpunan A. Kemudian yang ketiga, jika A sama dengan B, ya maka himpunan B juga harus sama dengan himpunan C. Maka kita dapat menuliskan bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan C. Oke, kita lanjut. Kita dapat melihat ada 3 hal penting dalam memeriksa kesamaan 2 buah himpunan. Yang pertama, urutan elemen di dalam himpunan itu tidak penting. Artinya, ya tadi di slide sebelumnya sudah dikatakan,
bahwa teman-teman juga boleh untuk menuliskan tidak terurut. Kalau misalkan teman-teman menyatakan ke dalam diagram Venn, ya. Mau menulis posisi 1 di bagian atas atau misalkan 3 di bagian bawah itu boleh, intinya tidak keluar dari dalam lingkaran tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita menuliskan anggotanya adalah 1, 2, dan 3, juga kita bisa menulis anggotanya adalah 3, 2, dan 1 atau 1, 3, dan 2. Ya, jadi kita boleh membuat acak anggota tersebut. Kemudian bagian yang kedua, pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Ya, tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya, jika ada pengulangan elemen di dalamnya, seperti contoh 1, 1, 1, dan 1, ya itu teman-teman dapat menuliskan 1 dan 1, atau juga teman-teman dapat menuliskan 1 satu kali saja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya, jika ada anggota 1, 2, dan 3, ya, maka teman-teman juga bisa menuliskan 1, 2, 1, ya, kemudian 3, 2, dan 1. Ya, itu boleh ya, karena untuk pengulangan elemen di sini tidak mempengaruhi. Jadi seberapa banyak jumlah anggota elemen di dalamnya itu boleh dituliskan atau boleh dibaca sebanyak 1 kali saja. Kemudian contoh yang ketiga, ya. Kemudian untuk hal penting yang ketiga, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C, ya, berlaku aksioma masih sama di slide sebelumnya. Jika himpunan A sama dengan himpunan A, maka himpunan B sama dengan himpunan C. Jika himpunan C, oke, kemudian kita lihat untuk hal penting yang ketiga. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C, ya, itu berlaku aksioma yang sama juga seperti di slide sebelumnya. Untuk yang pertama, jika himpunan A sama dengan himpunan A, maka himpunan B juga sama dengan himpunan B. Lalu jika himpunan C juga sama dengan himpunan C. Kemudian yang berikutnya lagi, jika A sama dengan B, maka B juga harus sama dengan A. Dan yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Oke, berikutnya lagi, ya, terkait dengan himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ya, notasinya A ekivalen terhadap B jika dan hanya jika, ya, kardinalitas dari A itu sama juga dengan kardinalitas dari B. Kita lihat contoh untuk himpunan A, anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan di himpunan B, anggotanya adalah A, B, C, dan D. Maka kita dapat menuliskan bahwa A ekivalen terhadap B, sebab kardinalitas A itu sama juga dengan kardinalitas dari B, yaitu jumlah elemen yang terdapat di dalamnya adalah 4. Atau sama, seperti itu. Oke, kita lanjut. Himpunan saling lepas. 2 himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ya, notasinya A garis miring 2 kali B, ya, atau dengan kata lain A himpunan saling lepas terhadap himpunan B. Kalau misalkan kita nyatakan ke dalam diagram Venn, ya, itu himpunannya tidak beririsan, ya, karena tidak ada anggota yang sama. Atau artinya anggota yang dimiliki oleh himpunan A itu berbeda dengan anggota yang dimiliki oleh himpunan B. Kita lihat di contoh, jika A, di mana X merupakan bilangan bulat positif, ya, X kurang dari 8. Kalau misalkan bilangan bulat positif kurang dari 8, ya kita bisa menuliskan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian B, anggotanya adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya, ya. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa himpunan A saling lepas terhadap himpunan B karena tidak ada anggota yang sama, seperti itu, ya.
Oke, kita lanjut terkait dengan himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Ya, notasinya P kalikan dengan A atau 2 dipangkatkan dengan A. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jika kardinalitas dari A sama dengan M, maka kardinalitas P kali A itu sama dengan 2 pangkat M. Ya, M-nya ini adalah anggota, banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Contoh, di sini kita miliki himpunan A, anggota di dalamnya adalah 1 dan 2. Ya, berarti jumlah M-nya adalah 2. Kalau misalkan 2, ya, kita pangkatkan berarti menjadi 2 pangkat dengan 2. Hasilnya adalah sama dengan 4. Ya, hasilnya sama dengan 4. Maka kita bisa jabarkan bahwa himpunan kuasa tersebut terdiri dari, ya, yang pertama dikatakan sebagai himpunan kosong. Kita dapat menuliskan himpunan kosong, koma, ya, kemudian himpunan 1, ya, dan juga himpunan 2, dan juga himpunan A itu sendiri atau anggota himpunan tersebut. Oke, jadi kalau misalkan kita hitung jumlahnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ternyata sama dengan hasil dari notasi tersebut ya. Karena 2 pangkatkan dengan 2, hasilnya adalah sama dengan 4. Oke, kemudian contoh berikutnya lagi. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P, ya, notasinya tadi masih diingat ya, 0 di garis miring itu sama saja dengan anggotanya adalah himpunan kosong 0 di garis miring. Kemudian himpunan kuasa dari himpunan kosong tersebut adalah, ya, kita dapat menuliskan himpunan kosong, ya, kemudian himpunan A itu sendiri atau himpunan kosong itu sendiri. Jadi di sini anggotanya adalah 2. Kita cek ya jika kita masukkan ke dalam notasinya. Di sini anggotanya adalah 1, maka kita ganti M-nya adalah 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 2. Kita cocokkan ya dengan anggota dari himpunan kuasa himpunan kosong. Ya, ternyata sama. Anggota di dalam himpunan kuasa tersebut adalah 2. Ya, jadi cocok ya. Seperti itu terkait dengan pembahasan himpunan kuasa. Oke, jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.